Dalam film yang berlatar di kota Sisilia, Italia, kisahnya dimulai dengan adegan seorang bos mafia tiba pulang setelah menerima panggilan darurat dari bawahannya. Sang bos meminta anaknya untuk menunggu sebentar di dalam mobil. Ia kemudian mendekati bawahannya yang tampak gugup terlihat ketakutan setelah menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Mi ha detto di aspettare fuori. Andiamo. Ketegangan itu sangat terasa karena ketika sang bos melangkah maju, terungkaplah kekejaman yang tak terperikan. Seluruh anak buahnya yang berjaga telah tewas dengan kekejaman yang luar biasa dengan keadaan yang begitu tidak manusiawi. Tentu saja tidak sulit menebak bahwa kekejaman tersebut hanya mungkin dilakukan oleh satu sosok jagoan kita semua. Siapa lagi kalau bukan si Wiro Sableng? Bukan. Inilah Robert Michael. Wouldn't let me in, so. Cerita berkembang saat Robert sengaja membiarkan dirinya tertangkap sambil memperbolehkan 3 anak buah bos untuk tetap hidup. Tujuannya hanyalah agar bisa menghadap langsung bos yang menjadi sasarannya. Dengan tegas, Robert menyatakan bahwa jika saja anak buah bos memberi izin kepadanya, maksudnya untuk masuk, mungkin mereka masih bisa hidup saat ini. Robert tidak berniat mengambil milik bos, melainkan sesuatu yang telah dicuri oleh bos dari orang lain. Kunci di pinggang bos membuat Robert yakin bahwa barang tersebut disimpan dalam sebuah ruangan yang hanya bisa dibuka dengan kunci tersebut. You took something that didn't belong to you. I'm here to take it back. Perché? You. Seperti biasanya, Robert segera mengatur timer di jam digitalnya selama 9 detik, memberikan kesempatan pada bos untuk menyerahkan kunci dan bertaubat. Namun ketika bos menolak, Robert menjelaskan bagaimana kematian mereka semua dimulai dari kesalahan seorang anak buah yang tidak sengaja menjulurkan senjata terlalu dekat, mengakibatkan reaksi berantai yang menyebabkan kematian anak buah lainnya. Bos dan orang-orang di sekelilingnya terkejut mendengar pengakuan Robert. Namun tiba. Dalam gaya narasi film, terus-menerus terjadi hal serupa. Para penjahat dalam trilogi ini diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki hidup mereka. Namun pilihan mereka selalu menuju ajal tanpa mempertimbangkan siapa lawan yang mereka hadapi. Jika Anda baru mengenal Robert Michael tanpa melihat perjalanan film sebelumnya, saya akan sedikit menggambarkan sosok Robert Michael ini siapa. Jadi Robert Michael ini adalah seorang pria tua yang biasa dan telah pensiun dari profesinya. Profesi yang dimaksud di sini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang saja, dibutuhkan keahlian, pengalaman, dan kecerdasan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Meskipun telah pensiun, ketika Robert melihat ketidakadilan dan penderitaan yang dialami oleh seseorang sementara ada yang menikmati kesengsaraan itu, ia akan muncul sebagai penyeimbang. Inilah The Equalizer 3 yang mengambil sikap tegas untuk menyamakan keadilan di tengah gempurnya pemilu dan ketidakadilan yang terjadi. Setelah Robert berhasil mencapai tujuannya, ia keluar dan menemukan anak bos yang menunggu ayahnya di mobil. Robert bukanlah sosok psikopat yang kejam, terutama terhadap wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, tanpa ragu ia meninggalkan anak tersebut. Namun tanpa mengetahui bahwa si anak yang sering bermain FF dan dengan nekatnya mengangkatkan senapan milik ayahnya, dan alangkah syoknya, dengan beraninya anak itu menembak si Robert tepat mengenai bagian punggungnya, tapi Robert tetap tegar mengemudikan mobil untuk pulang. Namun tanpa disengaja kelelahan membuatnya pingsan di pinggir jalan. Untungnya seorang petugas polisi yang sedang berpatroli menemukannya dan segera membawanya ke desa untuk mendapatkan perawatan dari dokter setempat. Signore. Saat Robert sadar diri kembali, dia berkeinginan untuk pergi, namun si dokter melarangnya karena luka masih segar. Dokter mulai bertanya-tanya tentang sosok Robert, apakah dia seorang penyelamat yang benar atau seorang yang jahat. Robert menjawab tegas bahwa bahkan dirinya sendiri tidak tahu apakah dia merupakan seseorang yang baik atau buruk. Where are you supposed to be? Okay.
3 hari berlalu, lukanya mulai sembuh meski belum sepenuhnya pulih. Ia bahkan harus mengandalkan tongkat untuk berjalan. Dokter yang baik hati mengusulkan agar Robert keluar dan berjalan-jalan ke alun-alun untuk mendapatkan udara segar. Robert memutuskan untuk menikmati secangkir teh di sebuah kafe seperti biasanya. Kebiasaan Robert yang selalu rapi terlihat ketika dia mengambil tisu untuk diletakkan sebagai alat sendok dan gelas dengan presisi yang simetris, menunjukkan sifat terencana dan terukur dari dirinya. Sambil menikmati tehnya, Robert melihat orang-orang di sekitarnya yang terlihat tenang menjalani aktivitas mereka. Sejenak, ia merasakan ketenangan dan kedamaian di kota kecil tersebut. Tak berapa lama kemudian, seorang polisi bernama Gio muncul. Orang yang sebelumnya telah menyelamatkan Robert di pinggir jalan. Gio menyadari bahwa Robert terlibat dalam masalah serius karena luka tembak seperti yang dialami Robert tidak mungkin terjadi pada orang biasa. Dengan sopan, Gio menjelaskan bahwa kota ini sebenarnya adalah tempat yang damai, dihuni oleh orang baik. Dengan cara yang halus, Gio meminta Robert untuk pergi setelah luka Robert sembuh sepenuhnya. Robert kembali terlibat dalam urusan yang melibatkan agensi keuangan bernama Emma. Ia melaporkan adanya hal yang mencurigakan di lokasi tempat bos mafia yang telah dibunuhnya sebelumnya. Awalnya Robert hanya berniat untuk mengambil kembali barang yang telah dicuri oleh bos tersebut. Namun secara tidak sengaja, ia menemukan keanehan di tempat tersebut. Akibatnya Emma meminta Robert untuk pergi ke lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Saat Robert menunggu pemulihannya, ia kembali berjalan-jalan menikmati kedamaian kota kecil ini. Namun seperti yang diungkapkan oleh Abah, kedamaian adalah sesuatu yang tidak dapat bertahan lama. Hal ini langsung terbukti ketika Robert melintasi sekelompok mafia muda yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Marco. Marco tengah menganiaya seorang penjual ikan karena telat membayar iuran. Jika mereka mengetahui identitas Robert, mungkin Marco dan anak buahnya akan berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan semacam itu di sekitar sana. Biarkan saya perkenalkan Anda pada kakak Marco, yaitu Vincent, seorang bos mafia yang masih terkait dengan keluarga bos mafia yang telah dibunuh oleh Robert. Vincent memiliki rencana untuk mengubah kota ini menjadi tempat yang mewah seperti hotel, kasino, dan tempat hiburan bagi para wisatawan. Untuk mewujudkan rencananya, ia memaksa warga lokal untuk menjual tempat tinggal mereka. Jika ada yang menolak, Vincent tidak akan segan melakukan tindakan kejam dan anarkis terhadap warga kotanya sendiri. Pindah ke kediaman bos mafia tua yang telah dibunuh oleh Robert. Emma dan timnya menemukan hal tidak terduga, beberapa drum wine yang berisi amfetamin sintetis, narkoba, dan beberapa korban tewas secara mengerikan. Hanya 1 sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian memicu rasa penasaran dari semua, termasuk Emma, tentang siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Setelah beberapa hari berlalu, kini Robert telah pulih sepenuhnya dan siap untuk pergi. Namun sebelum berpisah, ia bertanya kepada si dokter mengapa tidak melaporkan ke polisi atau membawanya langsung ke rumah sakit. Dia juga bertanya mengapa dokter tidak curiga kepadanya, mempertimbangkan mungkin saja Robert adalah orang jahat. Si dokter menjawab bahwa ketika Robert ditanya apakah dia orang baik atau jahat, Robert menjawab bahwa tidak tahu dan hanya orang baiklah yang akan menjawab seperti itu. Remember what I asked you when I first come? Yeah. Am I a good man or bad man? You ask me. Only a good man would have said that. Ini membuat si dokter yakin bahwa Robert adalah orang baik yang layak diselamatkan. Dia juga menegaskan ketika kita memiliki kemampuan untuk membantu orang lain, mengapa tidak melakukannya? Ketika Robert hendak pergi, ia dikejutkan oleh kerumunan orang yang sedang berupaya memadamkan kebakaran. Ternyata rumah tempat tinggal penjual ikan telah disulut api oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun yang lebih menyedihkan bukan hanya kehilangan warung ikannya yang hangus terbakar, tetapi ada anak dan istri penjual ikan masih berada di dalam. Tidak heran jika penjual ikan menjadi sangat histeris melihat rumahnya yang terbakar. Saat semua orang terfokus pada upaya pemadaman, Robert menjadi satu-satunya yang mampu melihat situasi sekitarnya. Sementara Marco dan anak buahnya hanya menonton kejadian dari kejauhan. Dengan pengalamannya dalam dunia kriminal, Robert bisa langsung menyimpulkan bahwa pelakunya adalah mereka.
Semua bukti menunjukkan bahwa mereka benar-benar pelakunya. Marco melakukan segala tindakannya sesuai perintah dari kakaknya yaitu Vincent. Tujuannya mereka adalah untuk meneror warga kota agar tidak betah tinggal di sana. Dengan cara itu ketika semua orang pindah, Vincent dapat mengambil alih kendali kota kecil tersebut sesuai rencananya, merubahnya menjadi destinasi wisata sesuai keinginannya. Sì, avrei bisogno di informazioni. Saat Robert duduk dalam keadaan merenung memikirkan tagihan listrik, terlihat dia di tengah berdoa sangat bimbang di dalam dirinya. Dia berada dalam dilema besar, tak tahu apakah harus pergi atau tetap tinggal. Gangguan pada kedamaian kota ini telah membangkitkan kembali sisi equalizernya dalam dirinya. Meski Robert mencari ketenangan dan kenyamanan, selalu saja ada gangguan yang mendorongnya kembali ke sisi brutal masa lalunya. Sesuai dengan julukannya, Sang Penyeimbang. Kita beralih ke kantor polisi di mana Gio tengah menyelidiki rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Dia melihat para pelaku turun dari mobil F dengan plat nomor yang tak dikenal. Gio segera menelepon rekannya untuk menyelidiki pemilik mobil F tersebut. Sementara itu, Robert sendiri sedang menikmati secangkir teh di malam hari, duduk di kursi kafe. Sejak kedatangannya, pelayan bernama Aminah merasa penasaran dengan Robert. Meskipun Robert adalah orang asing, dia tampaknya ingin membantu dalam insiden kebakaran dan kasus penjual ikan tempo hari. Aminah ingin menunjukkan kebaikan kota kecilnya dengan mengajak Robert jalan-jalan dan menunjukkan makanan khas dari kota tersebut. Saat Robert menerima sedikit hadiah dari seorang nenek, ia mulai merasa nyaman dan yakin bahwa kota ini adalah tempat yang pas baginya tinggal. Ia merasa kota ini bisa menjadi tempat pensiun yang tepat untuknya, tempat di mana ia bisa menghabiskan masa tuanya di tengah masyarakat yang baik dan ramah. Suatu pagi saat sedang menyeruput teh di bangku yang sama, Robert bertemu dengan Emma yang tiba-tiba berhasil melacak keberadaan Robert melalui nomor telepon yang digunakan Robert. Meskipun Emma sebenarnya berniat mengambil foto diam-diam, Robert justru menyadarinya lebih dulu. Bahkan, jika Emma menginginkan foto yang jelas dan bagus, Robert dengan senang hati akan menghadap ke arahnya dan tersenyum. 2, 1. Emma yang penasaran mulai bertanya mengenai Robert, siapa sebenarnya yang mempekerjakannya, mengapa sidik jarinya tidak terlacak, kenapa identitasnya tidak ada dalam data sensus penduduk, dan bagaimana dia dapat membantai sendirian sekelompok mafia di lokasi kejadian kemarin. Dengan sikap santai, Robert menjawab bahwa kedatangannya ke Sicilia semata hanya untuk mengambil kembali sesuatu yang telah dicuri oleh bos mafia itu. What were you doing on that farm in Sicily? I don't. Di sisi lain, Gio mengalami masalah ketika ibu guru memberitahu bahwa putrinya dijemput oleh orang-orang yang terlihat besar dan menyeramkan. Akibatnya dia segera pulang ke rumah dan terkejut ketika melihat istrinya baru saja diperkosa dan putrinya diancam akan dibunuh. Semua peristiwa mengerikan ini merupakan perbuatan Marco yang menginginkan menyembunyikan aksi kejahatannya. Saat Gio yang terluka parah mengetahui hal ini, Robert yang kebetulan datang berkunjung segera menanyakan kepada dokter mengenai situasi sebenarnya yang tengah terjadi di kota ini. Dengan keraguan dan sedikit ketakutan, dokter pun menjawab bahwa para pelakunya adalah mafia, terutama seorang bos mafia bernama Vincent yang telah lama menjadi ancaman di kota kecil ini. What you call mafia? And like cancer, no cure. Pada suatu malam saat Gio dan keluarganya tengah makan di restoran, muncul lagi sosok aneh Marco. Ia tampak ingin memastikan bahwa kasus dari hari sebelumnya sudah tertutup. Dengan wajahnya yang sombong, Marco menatap istri Gio dengan tatapan meresahkan seakan-akan memberikan ancaman yang mengintimidasi Gio, membuatnya merasa tak berdaya. Namun tiba-tiba Marco yang sombong terdiam ketika di meja seberangnya duduk sosok jagoan kita, yaitu Om Robert, yang fokus menatap ke arahnya merasakan adanya tantangan. Marco akhirnya duduk di meja Robert, namun sebelum ia bisa mulai percakapan, Robert langsung mengambil inisiatif dengan menyampaikan bahwa dirinya mulai menyukai kota kecil tersebut. Dia memohon kepada Marco dan kelompoknya jika mereka berencana melakukan tindakan buruk untuk melakukannya di tempat lain dan jangan mengganggu kota ini. I'm really beginning to like this place. Please, do it somewhere else.
Robert tidak mengancam, melainkan lebih kepada persiapan. Sikapnya membuat Marco dan anak buahnya tertawa, tetapi Marco kemudian merasakan kecemasan saat Robert menekan selangkangan jari mereka. Robert menjelaskan sedikit tentang ilmu medis bahwa apa yang dia tekan adalah saraf median yang mengontrol gerakan jari dan juga menyampaikan rasa sakit ke otak. Saat ini tingkat rasa sakit yang mereka rasakan hanya mencapai level 2 dari skala 1 sampai 10. Jika Robert menekan lebih keras, rasa sakitnya akan meningkat drastis sehingga membuat Marco kehilangan kendali diri. Akibatnya Marco pun memenuhi perintah Robert untuk menyuruh keempat anak buahnya keluar dari restoran. Setelah merasa situasinya sudah aman, Robert melepaskan pegangannya pada Marco dan mencoba berbicara dengan baik, menyadari bahwa Marco masih muda dengan masa depan yang panjang. Sangat disayangkan jika malam itu harus menjadi akhir hidupnya. Ini menjadi kesempatan kedua yang diberikan oleh Robert pada Marco. Harapannya agar Marco tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun karena merasa didukung oleh Vincent, Marco tetap bertekad untuk melanjutkan jalannya yang sama. Ketika keluar, Marco segera memerintahkan salah satu anak buahnya untuk segera mengambil mobil guna sebagai bertemu dengan Vincent. Dia berniat mengadukan kejadian baru saja karena mereka kesal dan dihina. Marco yang sedang marah meminta pistol kepada anak buahnya dengan maksud untuk membunuh Robert di tempat itu sendiri. Namun sambil tersenyum dan mengangkat kedua tangannya, Robert mendekati Marco yang sudah siap menyerang dengan sebilah pisau. Robert memberi peringatan terakhir, memberi kesempatan dan merasa sangat menyesal karena Marco harus mati dalam usia muda. Kepala polisi setempat berkeinginan untuk menginterogasi beberapa narapidana yang diduga terlibat dalam kasus penemuan narkoba sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Kepala polisi tampak mengenali satu wajah yang sangat ia larang, Emma, untuk diinterogasi. Hal ini justru meningkatkan rasa penasaran Emma, memperkuat keinginannya untuk melakukan interogasi pada orang tersebut. Berdasarkan laporan tim, mereka berhasil melakukan penyergapan besar-besaran terhadap kediaman salah satu mafia di Italia. Keberhasilan ini sangat berbahaya bagi Emma karena selain menjalankan penyelidikan secara mandiri, ia juga rentan diserang oleh salah satu anggota keluarga mafia yang tersisa, yaitu Vincent. Vincent melakukan percobaan pembunuhan dengan meletakkan bom di bawah mobil yang akan dikendarai oleh Emma. Untungnya, Emma masih selamat meski mengalami luka-luka yang memerlukan perawatan. Atasan Emma meminta dia untuk istirahat terlebih dahulu dan menyerahkan kasus ini kepada timnya. Terungkap bahwa bapak kepala polisi yang ditemui oleh Emma sebelumnya adalah seorang oknum polisi korup yang sering menerima bagian bulanan dari hasil bisnis ilegal alias haram ini. Kedatangan sang kepala Vincent adalah untuk meminta agar sementara waktu bisnis ini dihentikan. Ini disebabkan oleh ancaman bahwa jika kasus ini terungkap lebih lanjut, bukan hanya Vincent yang akan celaka, tetapi juga karir sang kepala polisi yang akan terancam. Vincent tidak ingin diatur dan merasa sebagai penguasa di Sisilia, memberikan penegasan agar sang kepala polisi tetap menjaga rahasia keterlibatannya dalam bisnis gelap ini. Pada malam itu, Vincent membawa semua anak buahnya untuk mencari pelaku pembunuhan terhadap adiknya Marco. Gio sekali lagi menjadi target dan menjadi korban opeti bulanan bagi mafia ketika Vincent menembak telinganya. Robert terpaksa menyerahkan dirinya, tetapi dengan ekspresi tenang, santai, dan terukur. Namun pada saat Vincent hendak menembak, tiba-tiba terjadi sesuatu. Semua orang seketika merekam momen ini. Seperti yang kita tahu, viralitas merupakan senjata paling kuat pada era ini. Siapapun yang menjadi viral, nama mereka akan dikenal. Orang yang viral harus siap dipantau gerak-geriknya sehingga demi keamanan bisnisnya, Vincent memilih menunda niatnya. Dia berusaha mencari waktu yang lebih tepat untuk mendapatkan kesempatan membunuh si Robert. Tiba di kediamannya, Vincent yang masih gelisah kembali merajuk di hadapan anak buahnya. Baginya kejadian tadi terasa sangat memalukan, seakan-akan dunia mafia telah kehilangan harga dirinya, kalah oleh kamera ponsel, kalah oleh viralitas, kalah oleh netizen.
Pada larut malam ketika Vincent tertidur dengan nyenyak dan anak buahnya berjaga tanpa henti selama 24 jam, seseorang muncul dari kegelapan. Orang itu membunuh penjaga satu persatu dengan tetap menjaga sopan santun. Dari caranya meletakkan jasad korban dengan lembut dan perlahan terlihat bahwa dia berusaha memposisikan mereka dengan nyaman. Orang itu bukan sekedar menjatuhkan, melainkan meletakkan tubuh mereka dengan hati-hati, seolah menunjukkan tata krama, dan orang itu tidak lain adalah si Robert. Yang selalu lebih maju satu langkah dari penjahat-penjahat itu sendiri, seperti sosok The Baba Yaga. Robert mampu bergerak dengan diam-diam dan muncul dari kegelapan, memungkinkannya untuk secara perlahan membunuh para penjaga satu persatu tanpa diketahui oleh yang lain meski jumlah penjaga lebih banyak dari dirinya. Setelah berhasil menaklukkan semua penjaga, Vincent kini berada sendirian di tempat tidurnya. Dia terbangun oleh tetesan darah dari atas. Menyadari kehadiran darah itu seperti panggilan anak kecil yang meminta ibunya, Vincent berteriak memanggil anak buahnya satu persatu, namun tidak ada yang menjawab. Saat dia memeriksa, menemukan bahwa semuanya telah tewas. Dengan keadaan yang tak kalah mengerikan seperti para korban Robert sebelumnya, Vincent pada titik ini mengalami kehancuran mental. Ketika dia sadar, dia telah terikat dengan mulut yang terjepit karena Robert memasukkan narkoba ke dalam tubuhnya secara paksa. Dengan kata lain, Vincent mengalami overdosis dan menurut hitungan Robert, jantung Vincent akan berhenti dalam sekitar 6 menit. Namun Robert masih memberikan kesempatan dengan melepaskan ikatan Vincent agar dia bisa mencari bantuan medis jika waktunya masih memungkinkan. Pada titik ini secara pribadi terbesit rasa simpati melihat Vincent yang terseret dan berusaha mencari pertolongan demi nyawanya. Namun ketika teringat kembali pada perbuatannya yang kejam, merampok, menyakiti warga tak berdaya, membakar rumah, bahkan membunuh anak dan istri seorang penjual ikan, menjadi sulit untuk merasa simpati sepenuhnya. Dengan sangat berat hati, Vincent harus mengakhiri hidupnya sebelum dia bisa merealisasikan rencana keji yang telah disiapkannya jauh-jauh hari. Beberapa hari telah berlalu, Robert menjenguk Emma di rumah sakit tepat saat polisi berhasil menangkap semua gembong mafia Italia yang terlihat dalam bisnis tersebut. Semua mafia yang ada di Italia benar-benar telah habis tanpa jejak, tak ada yang tersisa. Emma tentu saja merasa berterima kasih kepada para sosok kuat ini. Robert juga membawa tas berisi uang yang diambilnya dari si bos mafia di awal yang seharusnya dikembalikan kepada pemilik yang berhak. Jadi kronologinya ini dimulai dengan seorang kakek tua mantan buruh bangunan yang sudah pensiun, namun dana pensiunannya hilang karena disinyalir diretas atau dihack oleh pihak tak bertanggung jawab. Robert berusaha melacak uang tersebut dan nama bos mafia muncul dalam proses tersebut. Kedatangan Robert di awal film Sicilia sebenarnya untuk mengambil uang tersebut dan mengembalikannya kepada si kakek pensiunan. Walaupun sebenarnya Robert sendiri tidak terlalu dekat dengan orang-orang yang akhirnya menjadi pihak yang dibantunya. So what's it for? Greg Dyer, he's a bricklayer. Dan satu hal yang menarik adalah bahwa Emma ini adalah anak dari ibu si sahabatnya si Robert ini, yang dimana di film The Equalizer 1 sebelum dia meninggal karena terbunuh, di Equalizer 1 apa di Equalizer 2 saya lupa. Intinya saya sudah melihat itu semua. Jadi habis, bubar. Ending film yang mengehekkan. Kalau kita lihat dari inti cerita om sepupu saya Denzel Washington sebagai pemeran utama dalam film ini, yang pasti apapun film yang diperankan oleh beliau pasti ceritanya bisa meningkatkan dopamin otak kita sehingga kita dibuat penasaran dan selalu tegang dari atas sampai bawah. Coba buat kalian yang tahu film apa lagi yang harus saya ceritakan yang diperankan sama om sepupu saya ini, komen di bawah. Tapi saya tidak akan lupa dengan satu hal hikmah dan pesan moral yang ada pada film ini untuk kalian semua teman-teman saya tercinta. Saran saya adalah kita itu manusia, semua umat manusia harus menjadi manusia yang selalu tolong-menolong terhadap sesama, tanpa pamrih dan tanpa imbalan, apalagi tanpa minta pinjaman 100. Jadilah manusia terbaik versi kalian sendiri. Saya selaku prajurit tatanan individu dunia, sehat-sehat buat sekalian sadayana. Terima kasih, love you. Aduh, jangan lupa di like guys, di subscribe guys, biar channel ini selalu berkembang dan selalu menghibur kalian ya. Assalamualaikum.